Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Dalam pertemuan kali ini, materi PKU kelas 11 akan memaparkan kandungan dan manfaat makanan khas daerah. Makanan khas daerah memiliki kandungan gizi dan manfaat yang beragam, tergantung 1. Bahan baku, 2. Bahan tambahan, 3. Teknik pengolahan. Kandungan nutrisi utama dalam makanan khas daerah adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, dalam karbohidrat di sini fungsinya sebagai zat tenaga. Dari karbohidrat dan lemak juga sama fungsinya. Kemudian ada zat pembangun, protein, zat pengatur, vitamin, dan mineral. Karbohidrat biasa disebut juga hidrat aram, atau disebut juga zat tepung, zat pati, yang fungsinya tadi udah disebutkan di atas ya, sebagai sumber tenaga dan lain-lain. Bahan pangan yang banyak mengandung karbohidrat, beras, jagung, gandum, umbi-umbian, dan lain-lain. Ini yang dipaparkan di samping kanan dari tulisan ini, ada macam-macam karbohidrat. Roti, jagung, ya, kentang, mie, nasi putih, cracker. Di bawah ada yang makanan khas daerah ini adalah getuk rindrik, ya, divariasikan pakai parutan kelapa, dihiasin dengan daun pandan. Ya. Contoh makanan khas daerah selain yang sini, yang digambar ada juga nasi liwet, nasi jamblang, dan lain-lain. Karbohidrat. Untuk menghangatkan tubuh. Kemudian berikutnya protein. Protein disebut juga diantaranya zat putih telur. Contoh sumber protein kacang-kacangan, telur, ikan, susu, daging. Contoh makanan dari yang banyak mengandung protein adalah ayam betutu dan telur asin. Ini dia diantaranya telur asin ya. Ini ya, telur yang sudah melalui proses cukup lama dengan cara dikasih garam, dikasih batu bata, dan lain-lain. Banyak ini variasi cara pembikinannya. Tapi di sini jelas mengandung protein yang banyak ya, merupakan makanan daerah. Berikutnya, protein dibagi menjadi protein nabati dan juga protein hewani. Yang sudah dipaparkan di sini adalah protein hewani. Protein nabati mana? Protein nabati dari tumbuhan, bisa kacang tanah, ya, kacang kedelai, dan lain-lain. Kalau yang hewani berasal dari hewan proteinnya. Nah, zat putih telur untuk membangun sel-sel dan jaringan-jaringan baru di dalam tubuh. Berikutnya adalah lemak. Lemak fungsinya banyak, tapi contoh makanan yang mengandung lemak seperti ini, makanan yang sudah diolah, ya. Tapi kalau seandainya kita bicara contoh makanan sumber lemak yang dalam, 1 daging, telur, kelapa, kacang tanah, ikan, susu, mentega. Contoh makanan dari yang banyak mengandung lemak adalah rendang dan bika ambon. Inilah bika ambon. Bika ambon berasal dari Medan, bukan dari daerah Ambon nih. Nah, lemak juga dibagi dua. Satu adalah lemak nabati yang berasal dari tumbuhan. Yang kedua adalah lemak hewani yang berasal dari hewan. Lemak berfungsi untuk sumber tenaga, untuk cadangan makanan, larutkan vitamin A, D, E, K.
Berikutnya adalah vitamin. Vitamin berbagai macam. Ada yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C. Ada yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A-D atau A, D, E, K. Dibutuhkan dalam jumlah sedikit vitamin ini, namun harus ada. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak ada, bisa mengganggu metabolisme tubuh, bisa menimbulkan sakit. Karena vitamin berfungsi melancarkan metabolisme tubuh. Berikutnya, vitamin berfungsi menjaga daya tahan dan kekebalan tubuh. Sumber vitamin sayuran dan buah-buahan. Nah, ini dia sumber vitamin. Nah, ini warnanya cerah-cerah. Ini adalah tomat, ada warna oranye berikutnya selain tomat adalah wortel ya. Kemudian ada apel, ada jeruk, ada brokoli, ada yang sayuran ya. Sayuran brokoli, sayuran kubis, terong dan lain-lain. Jadi dari sayuran dan buah-buahan vitamin ini. Kemudian contoh makanan daerah yang mengandung vitamin adalah karedok dan keripik pisang. Karedok bermacam ragam sayuran yang disatukan dalam satu menu dan nanti ditambahin bumbunya bumbu kacang. Sama kacang juga asalnya dari makanan yang berupa nabati. Nah ini tadi selain contoh-contoh makanan daerah yang mengandung vitamin, ada juga selain karedok tadi ada juga keripik pisang. Ini kan dari alam ya, bukan dari hewan tapi dari tumbuhan. Berikutnya adalah mineral. Mineral banyak macam ragamnya, tetapi di antaranya ada satu kalsium dengan simbol kimianya C besar A kecil. Kemudian natrium N besar A kecil. Ketiga, fosfor atau F besar. Kemudian besi atau F besar plus E kecil. Berikutnya yodium, tapi simbolnya adalah yodium. Nah, zat anorganik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit, namun harus ada. Bila tubuh kekurangan mineral, maka kesehatan akan terganggu. Mineral berfungsi sebagai zat pengatur. Sumber mineral adalah sayuran dan buah-buahan. Ini sayuran, ya, ini buah-buahan. Tapi udah ditambahin dengan bumbu apa yang mengandung cabai semacam rujak atau asinan ya. Sumber mineral adalah sayuran dan buah-buahan berikut daging, susu, telur. Contoh makanan daerah yang banyak mengandung mineral asinan Bogor ini dan gado-gado. Cukup sekian dulu materi PKWU yang sudah dipaparkan barusan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu tutup dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.